Action. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Untuk itu silahkan dipimpin doa dulu. Silahkan. Kayaknya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mempersiapkan itu ya untuk pokoknya. Nanti kalian perhatikan dari sini. Pertama-tama Bapak akan memberikan petunjuk ya. Pertama itu kompetensi awal ya. Ini Mbak. Komat ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran jalan terus juga. Ya, jadi pertama-tama Bapak akan membacakan berikut tentang kompetensi awal untuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Siapa yang tahu pra-Islam itu apa? Pra. Jadi pra itu adalah sebelum ya. Jadi kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum maksudnya Islam, sebelum Islam datang. Ya. Jadi di sini Bapak akan menanyakan dulu ya kepada kalian. Mengenai pertama itu tentang bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ada yang pernah tahu kan? Tahu ya. Di sini Pak di tag dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Tengok kanan kiri temannya semua ya. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita Pasti kesehatan. benar dia, cekanan ya gunia. Baiklah. Yang budi bagus. Untuk itu pertama-tama Bapak akan mengabsen dulu ya. Absen satu. Siapa yang masuk? Bapak akan absen dulu. Jadi pas 7 dulu.
Hadir ya. Berdoa ya. Pak. Begitu kita doa dulu ya. Pertama-tama berdoa untuk supaya keberhasilan dan belajar ini diridhoi oleh Allah. Amin. Dah, silakan doa dulu untuk kelas. Yuk siap-siap berdoa. Gantiannya enak belajar. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak akan berikan dulu pertanyaan ya. Pertama itu, apakah kalian tahu kondisi masyarakat Arab Islam atau belum? Ya, jadi di sini kalau tidak tahu nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian untuk materi hari ini, setelah hari materi sebelumnya kita lalui, sekarang kita materi tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Apa? Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Ya, jadi pra itu belum ya, Islam. Terus apakah kalian tahu apa namanya kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam? Oh, di Pak, sekudung dong, Gran. Nah, kemudian kondisi ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, coba lihat sana dulu. Kemudian untuk selanjutnya kalian perhatikan ya. Di sini ada apa namanya fokus yang Bapak sudah membuat PPT ya. Yaitu mengenai Kedung enak belajar kondisi tuh. masyarakat Arab pra-Islam. Tolong. Kemudian hadir semua ya hari ini. Hadir ya, hadir alhamdulillah, alhamdulillah sudah sehat ya. Kemudian kalau itu Bapak akan lanjutkan ya, mulai ke pembelajaran. Perhatikan PPT di atas ya, di layar disusun oleh Bapak sendiri ya, untuk kita membahas kelas 7 MTS Tolong perhatikan di sini Bapak akan tayangkan ya PPT. Broken kayak si baby. Udah amat lah, suka dibayar. Saya nanti akan kalian ya. Lagu joget-joget Pak. Coba. Di bagian ini Pak. Sekudung doang. Sekudung. Di kampung. Masyarakat Arab menyembah berhala ya. Jadi keadaan kepercayaan, ya kepercayaan. Coba dibacakan ini apa? Coba menyembah berhala, coba dibaca.
Baca. Ya, atau politeisme. Terus ya, itu yang di situ gitu, itu yang latihan. Ya, jadi di situ kita lihat ada istilah menyembah berhala atau politeisme. Poli itu banyak, apa? Poli itu apa? Banyak. Jadi mereka itu menyembah banyak berhala ya atau tuhan-tuhan lain. Seperti menyembah apa? Yang ada di luar sekarang yang lagi bersinar, menyembah apa? Matahari. Kalau malam hari biasanya bulan. Nah, itu mereka karena Tuhannya banyak disebut apa ini? Keras apa? Politeisme. Ya. Jadi mayoritas masyarakat Arab itu banyak menyembah dewa dan berhala. Ada dewa tadi itu, ada dewa api, ya, dewa apalagi dewa cahaya, pokoknya dewa-dewa seperti patung. Terus di sini Ka'bah menjadi pusat ibadah, tetapi dipenuhi oleh, nah di sini di sekeliling ini ada banyak berhala. Ada sebanyak berapa? 360. Jadi ini dikelilingi ya oleh berhala. Berhala itu apa sih? Ada yang tahu berhala apa? Patung. Ya, patung. Terus apa lagi? Di sini yang paling dihormati itu ada apa? Ada Lata, Uzza, dan Mangan, ya, atau Ubal. Nah, itulah nama-nama berhala yang mereka sembah. Nah, itulah keadaan kepercayaan. Kepercayaan itu mereka mempercayai ya kekuatan berhala. Misalnya berhala itu bisa menjadi perantara, bahwa mereka yakin bahwa berhala itu bisa menyampaikan kepada Tuhan dan nanti semua keinginan bisa dikabulkan melalui perantara patung tersebut. Itulah berhala. Artinya mereka yakin bahwa akan berhasil ya, apapun yang diminta lewat berhala akan dikabulkan. Oke, lanjutkan lagi. Nah, coba baca kembali. Baca. Animisme apa? Animisme dan Ras. Ya. Animisme dan tahayul percaya bahwa benda-benda seperti batu, pohon atau tempat tertentu memiliki kekuatan gaib praktik. Pendukunan, sihir, dan ramalan sangat umum. Kepercayaan kepada jin roh dan makhluk gaib menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, bahwa mereka percaya animisme dan tahayul. Ya, tahayul itu sesuatu yang tidak ada, tapi mereka percaya. Ya, misalnya ada tuyul, mereka percaya tahayul. Ada genderuwo. Nah, itu masyarakat Arab itu dulu seperti itu ya, mereka mempercayai animisme. Animisme ini percaya terhadap apa? Ruh ya. Percaya terhadap apa? Ruh, ya, roh. Nah, hal-hal yang gaib ya, mereka itu meyakini ya, bahwa yang gaib itu ada. Seperti ada jin, ya, ruh, makhluk gaib, dan mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga masyarakat itu banyak yang percaya ya, terhadap roh-roh tadi. Sihir, apalagi sihir. Misalnya sihir bisa mengeluarkan api ya, dari tangan misalnya. Nah, itu bisa kekuatan gaib. Misalnya bisa neluh, tahu neluh kalau di kita. Ya, sihir, itu sihir kan? Nah. Oke, kita lanjutkan. Ada agama Hanif. Coba baca. Sepuluh agama Hanif. Ya, keras. Ya, masih. Monoteisme.
kan? Ya. Jadi itu bahwa mereka itu dulu juga ada ajaran Nabi Ibrahim, ya, sholat ada, tapi mereka sudah banyak yang meninggalkan. Nah, itulah agama yang disebut agama Hanif, ya. Jadi mereka memegang ajaran tauhid. Apa tauhid? Atau monoteisme, apa kebalikan dari politeisme. Kalau poli itu berarti banyak, kalau mono berarti satu. Tuhan kita atau Allah ada berapa? Satu, kan? Nah, itu jadi ada dulu juga ada ajaran apa? Tauhid, ya, tauhid. Oke, kita lanjut. Nah, ada pengaruh agama Samawi. Itu agama Samawi ini mereka percaya bahwa itu ada agama Yahudi, dulu juga ada ya Kristen, dan itu di wilayah Arab. Yahudi sampai sekarang ada kan? Ada. Itu yang sekarang yang sedang bergejolak antara Yahudi Israel dengan Islam Palestina. Ya, jadi kenyataan kita lihat sekarang, ya, bahwa di dunia ini, ya, dari dulu itu Israel dan Palestina ini selalu tolak belakang. Karena beda apa? Beda dari kepercayaan. Ya. Oke, sebelum itu kalian perhatikan, ya, ada video berdurasi pendek, ya, bisa dilihat. Nah, di sini kita lihat, ya, kita lihat video dulu. Oke, kita saksikan. Ini pelajaran yang masih materi. Itu tentang peradaban atau kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, perhatikan, ya. Baik. Ini nggak tampil ya ke sana, ya. Nyambung, ya. Nah, lanjutkan lagi aja. Tadi kita lanjutkan lagi tadi PPT yang tadi bahwa kita sampai tadi. Oke, ya, jadi kondisi sosial, ya. Sekarang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Oh, bacakan. Oke. Ya, kondisi keras. Kondisi, ya. Situ, coba lanjutkan. Saya belum baca. Ya, yang keras artinya. Yang kedua, kedudukan perempuan keras. Kedudukan perempuan di Ya. agama tidak berhak.
Ya, oke, masih. Ya. Jadi di sini kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, jadi kita lihat bahwa masyarakat terbagi dalam suku, ya, ada kabilah. Jadi kabilah atau suku itu adalah sistem yang kuat. Jadi mereka itu suku Quraisy, ya, yang terkuat. Karena apa? Karena mereka itu yang suku yang menjaga Ka'bah. Kemudian pengaruh suku Quraisy itu sangat besar, ya, yaitu di bidang baik sosial, ya, loyalitas. Terus ada kedudukan perempuan, ya, di dalam kondisi sosial. Perempuan ini sangat dianggap apa? Rendah. Kenapa dianggap rendah? Ya, mereka itu bahwa punya anak perempuan itu dibanding anak pria. Karena apa? Mereka perempuan itu bahkan ada yang dikubur hidup. Karena apa? Dianggap baik. Nah itu, jadi kondisi sosial itu sudah rusak, ya. Jadi masyarakat Arab waktu itu rusak. Karena apa? Karena mereka itu menganggap rendah perempuan. Nah, kehidupan sosial juga tidak adil. Ada kelas-kelasnya, ya. Ada kelas Arab. Jadi mereka ada kelas-kelas, ada budak. Ya, terus ada apa lagi? Ada kelas yang memiliki kehormatan atau kelas elit. Ya, jadi mereka menganggap bahwa kelas-kelas itu dianggap sudah biasa. Kenapa? Mereka sangat merendahkan, terutama perempuan. Ya. Ada lagi ada kelas elit. Jadi kelas yang tinggi, yang punya uang, yang kekayaan, itu kelas elit biasanya. Gaya hidup jahiliyah, ya, jadi ada perjudian, yang mereka judi, mabuk itu sudah dianggap biasa. Ya. Mereka mengatakan perjudian, mabuk-mabukan dianggap sudah hal biasa. Nah, di bidang perdagangan, ya, perdagangan ini sangat maju. Ya, kenapa? Karena mereka suka melakukan perjalanan ke negeri Syam, ya, dan juga Yaman, yaitu negeri yang dingin. Ya, barang dan rempah-rempah itu ada kain, ya, emas. Ya, biasanya kain itu ada kain sutra, ya. Apalagi ada emas, perak, kulit, dan lain-lain. Itu biasanya mereka membawa budak. Budak itu adalah hamba saya yang dibeli, ya, budak belian. Itu bidang perdagangan. Nah, di sini kaum Quraisy sebagai penguasa, ya, jadi mereka itu menganggap Quraisy ini sebagai penguasa, ya, karena mereka dari Bani Hashim, ya, keturunan dari Umayyah. Ketimpangan ekonomi, ya, ekonomi ini sangat timpang, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, jadi timpang, jauh, ya, jadi jauh dari kata setara, ya. Ada senjangan ekonomi, sehingga apa? Menyebabkan banyak yang kelaparan, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu ketimpangan ekonomi. Yang terakhir, ya. Bidang politik. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam ini tidak ada yang mempersatukan di negara seperti sekarang, Indonesia dan Jepang. Itu mereka dipersatukan antar suku. Pemimpin yang menjadi pemimpinnya adalah Syekh. Apa? Syekh. Terus lingkup sukunya, mayoritas pada suku itu tinggi, sehingga banyak terjadi apa? Perang antar suku, begitu. Dan juga tidak adanya keadilan. Kaum Quraisy sebagai penguasa Mekah,
Ya, jadi mereka itu karena pengaruh ekonominya sangat besar. Karena Makkah ini mereka kuasai dan ini adalah tempat suci umat Islam. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai kondisi masyarakat Islam. Ayo bertanya. Tanya apa? Tak berhalang. Ayo, apa? Ini dari sini ada yang ditanyakan nih. Tadi udah mau menjelaskan kan? Ini semua udah kan tadi. Ayo, silakan tanya. Pertanyaan. Silakan dibaca. Yang penting semua ya. Baiklah, kita sekarang akan membentuk kelompok ya. Membuat kelompok, nanti kelompok masing-masing 1 sampai 4. Ya, jadi nanti setelah dibagi 4, masing-masing akan berdiskusi ya, dari topik Arab, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik ya, coba sekarang bangkunya dirapiin dulu untuk apa namanya? Jangan kamu ya. Oke, kita bagi 4 ya. Di sini ada itu berarti masing-masing ada 5 kelompok. Oke, silakan bangkunya disatuin. Ya. Kita bagi kelompok, satuin dulu bangkunya. Ayo, disatuin. Udah nanti sampai selesai jadi istirahat. Udah satu. Dirapiin dulu. Persiapkan untuk diskusi. Bapak akan bagi kelompoknya ya. Kelompok untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 2 nanti istilahnya seperti apa? Saya kelompok 1. Dan ini kalian lihat dibaca-baca ya. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Ini masih nyambung kan? Udah silakan kalian baca ya, perhatikan. Nanti hasilnya didiskusikan ke depan ya, dibacakan. Serat. Udah jangan ganggu dari sana ya. Udah dibawa aja. Udah dibawa aja. Udah serat aja di bawah.
Udah nanti aja di sana. Nanti dulu, ini belum beres. Di sana aja dulu. Jangan ganggu dia ya. Itu kelihatan dari kamera. Udah silakan di. Udah pada di sana GI. Nantinya gagal bapaknya. Kita perhatikan aja baca masing-masing ya. Diskusikan apa. Ini nanti ke depan dibacakan aja. Udah kalian baca dulu. Udah masing-masing baca. Baca. Berapa menit nih? Hah? 30? 50? Balik lagi. Yang tadi kan nyambung. Udah, masing-masing baca nggak apa-apa. Kita sampai nunggu waktunya selesai. Udah nanti istirahat juga. Nanti anak belajar. Pulang aja. Apa-apa ya, dibaca ya, bisa depan, masih kelompok ya, hasilnya ya, enggak ini orang, ya, jawab, makanya kalau misalnya jawab harus tahu, kita baca aja, baca ya. Udah, silakan dilihat lagi. Udah kelihatan diskusi. Baca. Baca. Lihat lagi. Nanti kan presentasi ini kamu akan jelaskan di depan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kalian udah tahu di sini. Baca. Perwakilan siapa nanti? Yang merasa udah jangan bercanda deh. Ini bisa dihitung nih. Bapak kalau modal bisa aja. Ayo. Ada soal lagi? No. Stop.
pakaian kita. Perhatikan yang itu aja nih. Udah baca tuh, kamu kan dekat kamera. Kelihatan langsung ke situ. Udah. Nanti bapak jalan, kamu ikutin. Jalan kan itu? Ya. Ya. Kamera aja Cabut bapak. aja Pak. Ya, colokin aja. Lihat sini, bapak jalan ke sini, kamu foto. Udah ini, ya, udah jangan tidur gitu. Udah sampai selesai. Ini mengerti mana? Bacakan misalnya itu apa? Istilah, kelompok, sahabat yang kerajaan. Kerajaan Indonesia. Kalau kita memiliki pakai tabir ya. Terus kerajaan Sabah. Dulu negara kerajaan Cina. Ya, dengan itu mana terus yang ini coba GRI jangan pelaku ini kelihatan kamera coba lihat coba pertanyaan nih mana syair ya syair ada di musik kita ada syair ya syair di situ coba itu kan dekat kamera coba lihat kalau bacanya apa arah gas ini mana pertanyaan enggak kamera ini mana terdapat awal masyarakat lokal membangun tauhid atau tauhid karena yang dibawa Nabi sebenarnya siapa ini Ibrahim terus melaksanakan haji kita berhala kita bahasanya di mana kamu pengen cari ini itu berhala tuh terus di sini ada misal yang lain nih ya kamera nanti jadi kalau ini Jauh.
Coba yang ini sampai mana bacanya? Coba masing-masing baca. Untuk lihat. Kelompok masing-masing baca. Ini baca aja dulu. Ya, baca diskusi. Kita sampai ayat 10 ya. 10 berapa? Udah berapa menit nih? 12. Udah dikerjakan. Setengah. Jangan tidur baca. Yang ini gantian baca. Udah nanti kamu istirahat, kamu masuk. Kita mulainya berapa? Tadi 10. 20 menitan aja. Bentar lagi kelompok 1 maju ke depan ya. Kamu siap-siap tanyakan tentang patung yang besar. Mereka jawab. Udah ya, jadi kita persiapkan kamu untuk presentasi ya. Presentasi di depan masing-masing kelompok. Kemarin kelompok pertama dulu ya. Pertama, Bapak akan nilai dari penyampaian ya. Penyampaiannya seperti apa? Ini pertama pembukaan dulu, nanti yang bacakan ya, bacakan. Terus yang terakhir tanya jawab. Oke, nanti tadi yang depan ya untuk diskusi. Oke, waktu itu nanti 15 menit. Udah kelas, bukan apa namanya kelompok 1 siap. Siap ya, kelompok mana yang siap? Kelompok 1 dulu, ayo silakan ke depan. Ayo maju ke depan ya. Depan ayo, depan. Untuk pembacaan hasil dari diskusi tersebut, ayo. Hasil diskusinya dibacakan di depan, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, depan. Silakan.
Bawa nih. Assalamualaikum dulu ya. Udah naik. Mas. Perkenalan diri dulu. Itu assalamualaikum dulu. Kami dari kelompok 1 membacakan hasil. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam. Kelompok 1, ya, silakan kelompok 1 merasakan hasilnya. Silakan yang lain perhatikan. Nanti kalian bertanya ya. Yang keras, yang keras. Silakan. Dengaran nggak? Mereka bertanya Ya, ya, silakan. Ya, ini moderatornya mana? Silakan yang ambil buku pertanyaan. Kelompok lain, ayo silakan. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Kan itu. Coba dulu tangannya. Ya, dulu dong. Dari kelompok gua ya. Bertanya, jawab ya. Nanti akan bantu ini. Oh, ya, silakan. Saya bertanya. Ya, gua bersama. Udah. Jangan yang bertanya. Siapa berhala yang paling populer? Ya. Pertanyaan siapa berhala yang paling populer? Ya, silakan jawab. Ada apa? Atau dari mana? Siapa? Jarak. Sudah, nanti akan dijawab oleh kelompok 1. Atau dari mana? Ya, silakan jawab. Ya, ada tuh. Jawab. Yang besar ada. Jawab. Kata, puja dan mana? Oke. Yang pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Berapa ini? Ayo. Saya tanyakan, ayo, ini kelompok ini nih, mau ini bertanya, ayo, keras. Katakan, ya silakan, kelompok 2 bertanya. Apa katanya itu tahayul? Tahayul, ayo. Tahayul, percaya pada apa? Oh, jadi katanya tahayul itu percaya terhadap batu, kekuatan, atau yang bersifat gaib. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Silakan kasih kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kondisi masyarakat dalam Islam percaya apa? Buddhisme dan terakhirnya aja terakhir. Itu aja baca. Ya, silakan bacakan untuk ini kesimpulan ya. Kita yang keras. Coba yang lain. Tinggal baca doang. Keras yang keras.
2 siap-siap ya. Mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus tepuk tangan, ayo semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Kondisi sosial. Kondisi ada masalah. Semangat. Kenapa dia dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 kekomunikasikan Silakan baca. kondisi sosial masyarakat Arab sebelum kita Gantian nanti bacanya gantian. bangsa Arab Silakan. Ya. Udah gantian bacanya gantian. Udah diajak bercanda gantian saya. Ya lanjutkan Mas. Lagi. Perhatikan. Sosial. Serius? Keras, Gen. Nah, silakan. Kalau yang bertanyakan, ya. Siapa yang bertanya? Misalnya, kenapa bukan ini silakan. Silakan, cuma tangan. Kenapa perempuan dikerahkan? Udah angkat tangan aja. Gak apa-apa biar dulu ininya, diskusinya. Udah. Apa kedudukan perempuan dikerahkan gitu. Udah ya yang mau bertanya tuh ayo. Kenapa kedudukan perempuan dikerahkan? perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan Ntar dulu ini yang belum nanya. Nah, silakan jawab. perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk bela diri. Kondisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup dari Udah, terus ke situ ya. Itu kehidupan sosial. Dan masuk suku Quraisy. Ayo bertanya. Ini belum nanya. Apa itu suku Quraisy? Tapi ya. Quraisy. Ini bertanya. Suku Quraisy apa itu? Quraisy adalah apa? Pemimpin yang beriman. pemimpin sedikit ya. Alhamdulillah. Masyarakat maka hidup dengan kewajiban dan paling berpengaruh adalah suku Quraisy. Itu adalah suku besar.
Udah. Ini kesimpulan. Ayo, apa kondisi sosial? Terakhirnya deh yang baca terakhir. Sudah keras kamu. Kelompoknya. Nggak kelompok lagi nih. Ya. Udah terakhirnya aja baca. Perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan yang memiliki budaknya. Bahkan budaknya seperti budak dan barang. Mereka yang bisa dijual atau dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hasil presentasinya, hasil diskusi. Berapa menit, Bi? 28. Ya. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kondisi ekonomi masyarakat kita sebelum nikah. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka benar-benar mengiring ternak ke daerah yang hujan atau kepada rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu ternaknya, serta membuat pakaian dan temannya dari bulu domba. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peran dalam peninggalan di daerah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, mereka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Itu hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau untuk selanjutnya, maka yang bertanya. Keras ya. Keras. Ya, silakan. Saya yang bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, tadi mengenai kita apa judulnya tadi? Ekonomi, ya. Ekonomi. Apa? Bukan mungkin. Mengenai ekonomi ya, ekonomi. Ya, ekonomi. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti Ya, ekonomi. kenapa masyarakat Arab ada yang kaya, Ada yang miskin. Ya, tadi itu kan sudah menjelaskan. Ekonomi karena miskin. Juga ada perbudakan. karena kebiasaan orang-orang kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka Misalkan dan juga tidak ada pemimpin yang bisa bersatukan. Ini yang tidak bisa bersatukan. Ya, silakan kelompok ini. Apa Quraisy? Ayo pertanyaan dari hukum. Tadi politik ya? Mana politik kan ini? Ekonomi. Ya, ekonomi. Dari bidang ekonomi.
perbudakan juga. Tanya ya. Mengapa ada perbudakan? Ya, silakan. Ayo, silakan bertanya. Mengapa ada perbudakan? Kenapa ada perbudakan? Nah, Karena kekayaan yang dimiliki oleh segelintir elit Korea sebanyak rakyat miskin, terutama budak dan pekerja asal hidup dalam kesulitan sederhana. nah itu ya. Jadi jawabannya itu nanti terakhir ya apa namanya kondisi ekonomi. Silakan ini dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya dan nanti dilihat yang terakhir. Udah belajar. Ya itu kesimpulannya. Terima kasih untuk pegang yang masih tutup. Ya, tutup. Waalaikumsalam. Oke ya, kelompok terakhir ya. Oke. Untuk kelompok terakhir silakan dibacakan hasil presentasinya. Bacakan yang keras ya. Udah yang lain kan dia bercanda ya. Silakan bacakan hasil. Keras, keras. Akan menghasilkan kondisi politik masyarakat Arab Islam. Ada masyarakat Arab para Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas yang ada yang tinggal Keras suaranya. ada yang ditinggal di kota dari di pada Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan Udah gantian ya? Bacanya. Keras, keras. Udah gantian bacakan. Udah jangan ketawa aja, jangan merah. Udah selesai. Udah saya dulu kan. Udah jangan makan. Serius ya. Keras, keras. Bagaimana cara menjaga diri dan kita masuk kepada masyarakat Asia dan menyambut agama kita dan kita kuat pada masuk menarik perlindungan Oh, selanjutnya. Tanyakan, ya silakan bertanya untuk kelompok terakhir ya, kelompok 4, yaitu tentang keadaan politik ya, politik sosial politik bangsa Arab sebelum Islam ya. Ya, silakan bertanya tentang kondisi politik. Silakan nih, saya mau tanya.
Kenapa? Kenapa Arab tidak ada pemimpinnya? Ya, kenapa katanya bangsa Arab waktu itu tidak ada pemimpin di dalam politiknya? Ya, udah jangan. Ayo jawab politik tentang politik bangsa Arab. Karena adanya Syekh. Karena dipimpinnya dipimpin oleh Syekh. Udah jawab sih. Udah itu dipimpin Syekh. Ya karena dipimpin oleh namanya Syekh kan tadi sudah dijelaskan. Udah terakhir pertanyaan terakhir dari perempuan tentang politik, ya. Tentang kondisi politiknya. Ya. Mana? Ayo, kerajaan ayo, angkat tangan. Ayo gantian. Ya, siapa lagi? Ya. Apa yang boleh? Bukan. Tadi kerajaan yang ada di Arab. Apa saja kerajaan yang Ada di Arab waktu itu sebelum Islam. Ya. Kerajaan apa? Dilihat kan? Ada kan itu? Ya. Kerajaan India. Ada. Terakhir apa? India. Kerajaan Bah ya. Terus Main, ya, jadi ada banyak ya kerajaan. Kalau ada juga kerajaan Sabah itu, dengan pemimpinnya Ratu Bilqis. Ya, udah kesimpulan, bacakan kesimpulan aja. Silakan. Sebagai mereka melanjutkan diri dan meminta bantuan kepada penguasa biasa yang menganut agama Kristen yang kemudian juga bantuan bisa memberi Saya itu mungkin setelahnya itu dipersilakan untuk kita refleksi sebentar ya bahwa pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi pertama-tama Bapak akan memberikan umpan balik ya. Terus kesimpulan dan juga yang terakhir membaca untuk ya mungkin umpan balik bahwa tadi kita pelajari tentang kondisi masyarakat Arab Islam ya. Jadi dapat disimpulkan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam pertama itu dari segi apa? Kepercayaan. Yang kedua kondisi sosial. Yang ketiga kondisi ekonomi. Yang terakhir politik. Nah, jadi sebelum datangnya Islam dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab waktu itu masih banyak yang dari hal-hal negatif ya. Tadi itu menurut baik perempuan hidup. Nah, itu negatifnya. Tapi dari segi positifnya itu mereka bangsa yang tangguh ya. Karena kan di sana kebanyakan sedang pasir sehingga tubuh mereka itu menjadi kuat ya terhadap cuaca yang panas. Kemudian yang itu positifnya tadi ya, bahwa yang negatifnya untuk kehidupan kita ambil yang positif. Jadi mereka itu bekerja keras ya, dan juga tahan terhadap ujian, cobaan ya baik dari alam maupun dari gangguan
kelompok masing-masing. Nah kemudian yang terakhir nanti Bapak akan minggu depan akan memberikan kondisi Nabi Muhammad menyampaikan di Mekah ya tentang Nabi Muhammad, kelahiran, perjuangan itu untuk minggu depan. Kemudian tadi kesimpulannya sudah terakhir, silakan baca doa dipimpin oleh kayaknya, ayo siapkan. Kita